Yo, kembali lagi dengan saya Ju. Seperti biasa, saya akan menceritakan film. Sebelum lanjut, yang tidak lain, tidak bukan, tidak hanya, tapi semua. Assalamualaikum, gimana kabar kalian nih? Yuk, diam, duduk atau rebahan sejenak, pelototi layar, dan lanjut. Film dibuka dengan difokuskan kepada pria yang bernama Benjamin. Kita panggil saja dia Ben. Posisi Ben saat ini sedang diinterogasi oleh polisi Eropa atau Europol. Di dunia perhackeran, Ben lebih dikenal dengan nama WMI, di mana Ben bercerita diawali pada saat Ben masih becu alias kecil. Saat Ben kecil, dia terobsesi dengan tokoh superhero seperti Superman, Batman, Spiderman, Iron Man, pokoknya yang ada Men-nya. Di sini, Ben merasa dirinya kalau sudah cocok untuk menjadi superhero, dikarenakan kebanyakan superhero memiliki keluarga yang berantakan dalam hidupnya, di mana bapak Ben meninggalkannya saat bayi, sedang emaknya mengakhiri nafasnya saat Ben berumur 9 tahun. Sehingga saat itu, untuk kelangsungan hidup Ben ditemani oleh neneknya yang makin menua. Kembali Ben mengatakan bahwa peretasan sistem bagaikan trik sulap. Detik berganti, cerita pun berlanjut. Ketika Ben sudah berumur 14 tahun, dia sudah mumpuni bahasa programmer dan setiap harinya hanya mempelototi layar komputernya. Di usia saat itu sudah bisa meretas suatu sistem keamanan. Setelah lama mempelajari penghackeran, Ben memutuskan untuk bergabung di sistem hacker secara online bernama Darknet. Di dalam sistem itu, semua kelompok sangat mengidolakan Mr. X, di mana Mr. X sangat disegani oleh para kelompok hacker. Di sini, Mr. X menggunakan 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang tidak bisa dibobol. Kedua, kejarlah sesuatu yang menurutmu tidak masuk akal. Ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya maupun di dunia nyata. Detik berganti di mana saat Ben menjadi pengantar Jepa alias Pizza, secara kebetulan bertemu dengan wanita yang bernama Annie Mary. Kita panggil saja dia Annie, yang ternyata Annie merupakan teman Ben pada saat sekolah, di mana saat itu Ben menaruh hati kepada Annie. Dalam waktu dekat ini, Annie akan mengikuti ujian akhir, sehingga mengatakan ke Ben bahwa Annie akan memberikan 10.000 euro jika Ben berhasil bocorkan soal ujian. Detik berganti, malam pun tiba, di mana saat Ben lagi rebahan, Ben berpikir jika berhasil mendapatkan soal tersebut, pasti Annie akan mau jadi pacarnya, kemudian bisa menikah lalu memiliki anak. Sehingga Ben akan menjalankan aksinya untuk mendapati soal tersebut. Dengan mendatangi kampus tempat Annie kuliah, di sini Ben akan meretas sistem untuk mendapatkan soal ujian tersebut. Akan tetapi, sayangnya, Ben tidak berhasil because aksinya dipergoki oleh security. Sehingga Ben mendapat hukuman untuk membereskan sampah dalam waktu 50 jam. Saat Ben beristirahat, secara kebetulan bertemu dengan seorang yang bernama Max. Max bertanya kenapa Ben dihukum. Dijawab bahwa saya tertangkap saat meretas sebuah sistem. Mengetahui itu, Max sangat senang dengan Ben sehingga mengundangnya ke sebuah kegiatan yang akan diadakan sebentar malam. Ich bin Max. Benjamin. Detik berganti, malam pun tiba. Terlihat Ben sudah berada di kegiatan tersebut. Terlihat Max mengajak Ben menemui kedua temannya. Ini bernama Stephen, kita panggil saja dia Steve, yang merupakan ahli software. Kalau ini bernama Paul, dia ahli dalam hardware. Di sini mereka ingin Ben memperlihatkan keahliannya dalam meretas sistem. Di waktu yang sama, Ben meretas sebuah aliran listrik yang ada di daerah tersebut. Setelah dibuktikan, mereka pun sangat bangga kepada Ben. Tapi seketika itu polisi datang. Di tengah persiapan untuk kabur, kebetulan Ben bertemu dengan Annie yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kemudian meneruskan pelarian itu lalu berpencar. Setiba di rumah, Ben dibuat tas selang karena melihat neneknya tidak ada di kursi yang selalu ditempatinya.
Ben kembali keluar mencari sang nenek. Sampai akhirnya Ben menemukannya. Kemudian membawanya ke rumah ingin sehat alias rumah sakit, di mana nenek mengidap penyakit Alzheimer atau penyakit progresif yang menghancurkan memori dan fungsi mental penting lainnya yang sudah cukup parah, sehingga nenek harus dirawat inap dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Saat Ben kembali, di tengah perjalanan Ben dihampiri oleh Max dan berkata bersenang-senanglah di dunia maya maupun di dunia nyata. Kembali Max mengajak Ben bertemu dengan Steve dan Paul, di mana mereka berempat pergi di kegiatan penting yang diadakan oleh para pejabat. Mereka akan meretas laptop untuk presentasi penting dengan menukarnya dengan video konyol. Karena kelakuannya itu, mereka sampai dikejar-kejar menggunakan sepatu bukan sandal swallow oleh para pengawal pejabat, yang merupakan juga aksi pertamanya Ben bersama teman barunya. Sehingga saat itu, rumah Ben dijadikan markas dan membuat nama geng bernama Clay. Aksi berikutnya, geng Clay akan meretas suatu sistem keuangan. Dengan sangat mudah, mereka mampu mengatur indeks keuangan yang dibobolnya. Mereka terus berulah hanya untuk memperoleh kesenangan, sehingga kelompok Clay ini viral di media sosial, di mana semua aksinya itu berharap agar bisa mendapat apresiasi dari Mr. X yang diidolakan oleh para hacker. Akan tetapi ternyata Mr. X ini belum mengetahui sama sekali geng Clay ini, sehingga kekesalan itu kembali meretas sistem radio yang lagi melakukan kuis, yakni dengan memutuskan transmisi jaringan yang lain, sehingga hanya nomor teleponnya lah yang terhubung, yang membuatnya bisa memenangkan kuis tersebut, di mana hadiah dari kuis tersebut adalah mobil sport yang begitu mewah. Ada nggak kuis di negara kita hadiahnya begini? Detik berganti di mana mereka mendapat pesan dari Mr. X yang membuat mereka senang. Seketika itu keadaan berbalik, because Mr. X hanya menganggap kalau geng Clay hanya hacker pecundang dan pemain kecil. Tak terima dengan hinaan itu, geng Clay kembali akan meretas sistem Badan Intelijen Jerman agar bisa dianggap pemain besar, dimulai dari TPSA atau tempat pembuangan sampah Antang yang biasa ditempati para intelijen Jerman membuang sampahnya, hingga akhirnya Max menemukan salah satu undangan karyawan yang bekerja di sana. Mereka yang berhasil meretas identitas orang itu langsung mengirimkan gambar Coki alias kucing, karena diketahui orang itu suka dengan kucing, di mana di dalamnya ada sebuah link yang membuatnya berhasil masuk di dalam sistem intelijen Jerman. Hebat nah. Dikarenakan sistemnya sangat tebal karena berlapis, sehingga memutuskan untuk mendatangi langsung lokasinya. Setelah mengacak semua, mereka berhasil mengambil data-data penting milik intelijen Jerman yang sangat dirahasiakan negara. Dengan aksinya yang berhasil, mereka merayakan di sebuah klub, di mana di situ juga ada Annie yang merupakan wanita idaman Ben. Di waktu yang sama, Ben harus menelan kepahitan ludahnya karena melihat Max lagi mendekati Annie. Kembali di rumah, yang merupakan juga markasnya, Ben dipenuhi dengan amarah. Tanpa basa kuyup, Ben mengirim data intelijen yang dicurinya kemarin ke Mr. X. Selang waktu datanglah temannya, di mana Ben dan Max adu jotos atas masalah aneh di klub itu. Namun hal itu terhenti saat melihat sekilas info kalau hacker bernama Krypton telah dibunuh, di mana Krypton merupakan girlfriend yang diketuai oleh Mr. X. Krypton sengaja ditewaskan karena ketahuan bahwa dia merupakan mata-mata intelijen Jerman. Cek per cek ketahuannya Krypton ini karena Mr. X telah menjual data intelijen rahasia
yang didapat dari Ben kepada Russian Cyber Mafia, yakni hacker milik Rusia, sementara yang menjadi tersangka adalah Glenn Clay. Mengetahui hal itu, Steve berencana untuk melarikan diri, tapi di sini Ben menahannya dan bersedia sebagai umpan untuk mengetahui siapa sesungguhnya Mr. X, di mana Ben juga mengetahui kalau Europol sudah lama mengincar Mr. X. Detik berganti di mana mereka menggunakan komputer perpustakaan umum untuk menjebak Mr. X, sampai akhirnya mereka menerima SMS dari Mr. X. Tapi saat itu teridentifikasi oleh Europol, sehingga itu langsung bergegas ke perpustakaan. Menyadari itu, Glenn Clay segera pergi dari sana. Detik berganti, kita diperkenalkan dengan Europol yang bernama Henna, di mana Henna diperingati bahwa akan turun jabatan karena Henna sudah beberapa kali ditugaskan untuk menangkap Mr. X, akan tetapi tak kunjung berhasil. Kembali ke ruang interogasi, di mana Ben bersedia membantu Henna untuk mengungkap Mr. X asalkan identitasnya dirubah dan menghapus data kejahatannya. Ben juga mengatakan kalau Mr. X ingin memasuki server Europol agar bisa memanipulasi data Europol. Di sini Ben kembali melanjutkan ceritanya ke Henna. Saat itu, Glenn Clay ke Den Haag berniat masuk di kantor Europol, di mana mereka masuk melalui jalur pembuangan. Cintanya, jalur tersebut terkunci, sedang Max tangannya sedang tertusuk paku, sehingga kembali beristirahat. Di waktu yang berbeda, Ben yang merasa bersalah karena mengirim data ke Mr. X, dia pun diam-diam sendirian kembali ke kantor Europol. Sedang temannya tertidur ngorok di dalam sarung yang berada di hotel. Sesampai di depan kantor Europol, Ben kebetulan mendapatkan kartu kunjungan, kemudian memanfaatkan dengan alasan dompet ketinggalan. Kenapa bukan penjaga yang pergi mengecek dompetnya ya? Saat di dalam, Ben berhasil memasang sebuah alat yang bisa mengakses di sana saat sistem itu diaktifkan. Keesokan harinya, di mana Ben berada di sebuah kafe yang akhirnya berhasil mengakses sistem Europol. Kemudian masuk di sistem Mr. X yang kuncinya telah diberikan saat Ben menerima SMS di perpustakaan umum. Terlihat Ben memancing Mr. X dengan memberikan data milik Europol, di mana di dalamnya sudah dipasangi virus, sehingga saat Mr. X mengakses data tersebut, otomatis Ben dapat mengetahui siapa sebenarnya Mr. X. Tapi cintanya, hal itu diketahui oleh Mr. X, malah Ben yang ketahuan identitasnya dan wajahnya oleh Mr. X. Seketika itu terlihat dua orang pria berusaha menangkap Ben, sehingga aksi kejar-kejaran pun berujung di terowongan kereta api. Kembali Ben ke kamar hotel menemui temannya yang ternyata sudah berhenti ngorok karena ketiganya sudah tewas. Detik berganti kembali ke ruang interogasi di mana Ben menyerahkan 3 biji peluru kepada Henna sebagai bukti dari ceritanya itu. Terlihat Henna menelpon rekan kerjanya untuk segera menemuinya. Kemudian Henna bertanya jika Henna menuruti apa yang Ben inginkan, bagaimana caranya menangkap Mr. X. Dijawab, Ben akan fokus kepada titik lemahnya, yakni harga diri Mr. X. Detik berganti di mana Ben masuk di sistem dan menyamar sebagai Mr. X. Mengetahui itu, Mr. X menghampiri Ben yang menyamar sehingga jebakan pun berhasil dan identitas Mr. X ketahuan. Seketika itu, Mr. X berhasil ditangkap. Dengan begitu, memudahkan untuk menangkap hacker lainnya, di mana ternyata Mr. X memiliki nama San dan masih berumur 19 tahun. Kembali ke Henna akan memberikan identitas baru kepada Ben serta menghapus semua data kejahatannya. Namun rekan Henna yang mengetahui cerita Ben masih berpikir bahwa ada yang janggal. Kemudian menyerahkan ke Henna untuk memeriksa kembali.
di mana Hena mendatangi rumah Ben. Di sana terdapat bungkusan obat Ritalin, sehingga membuat Hena berpikir bahwa apa yang diceritakan Ben adalah bohong. Kembali Hena menemui Annie yang lagi asik ngobrol dengan temannya, di mana saat itu Hena bertanya mengenai Ben. Di sini Annie lupa, akan tetapi dengan melihat foto, Annie berkata bahwa Ben adalah teman sekolahnya dan lama tidak pernah bertemu kembali. Detik berganti, Hena lanjut mendatangi dokter yang pernah mengobati ibu Ben. Di sini dokter mengatakan bahwa ibu Ben memiliki kepribadian ganda, seolah-olah atau seakan-akan ibu Ben lebih dari satu orang, padahal orang-orang di sekelilingnya adalah hanya halusinasi saja. Lalu berkata bahwa penyakit tersebut bisa saja menurun ke anaknya, dan obat yang ditemukan Hena mampu memunculkan kepribadian ganda itu. Di sini Hena kembali ke kantor, di mana Hena dikejutkan karena peluru yang diberikan Ben merupakan peluru dari Perang Dunia Kedua. Melihat tusuk paku yang ada di tangan Ben membuat Hena bertanya, di mana menurut cerita yang terkena paku di tangan itu adalah Max. Menurut info, hotel yang ditempati teman Ben ngorok dan terbunuh itu tidak pernah terjadi, sehingga Hena menyimpulkan kalau cerita Ben hanyalah halusinasi saja, sedang Max, Steve, dan Paul itu hanya imajinasi Ben, di mana Glenn Clay yang terdiri dari 4 orang itu adalah Ben sendiri. Hena berpikir kalau Ben memiliki sifat seperti ibunya yang memiliki kepribadian ganda, sehingga Hena tidak jadi memberikan identitas baru dan tidak akan menghapus data kejahatan Ben. Di sini Ben terus memohon kepada Hena karena jika tidak merubahnya, Ben terancam terbunuh oleh gen Mr. X, sehingga membuat Hena merasa kasihan dan memang Europol tidak bisa menangkap orang yang sakit jiwa. Akhirnya, Ben diberi kesempatan untuk masuk di server untuk merubah identitasnya. Lalu Hena melepaskan Ben di bawah flyover. Terlihat Ben sudah berada di sebuah kapal, di mana Ben dihampiri oleh Annie yang kini sudah menjadi kekasihnya. Kemudian di situ juga ada Max, Steve, dan Paul yang menandakan bahwa Ben mengelabui Europol agar menganggap bahwa teman-temannya itu tidak ada sehingga mereka tidak pernah dicari. Yang ternyata Ben juga berhasil merubah identitas teman-temannya sehingga Glenn Clay bisa meretas kembali dengan identitas baru. Tamat. Ending yang cukup mensistemkan. Pelajaran yang bisa diambil adalah jangan mudah tersinggung dengan perkataan orang dan jangan mudah percaya kepada orang. Saya Ju beserta keluarga yang lagi rebahan undur diri di layar Anda. Salam JAK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.